Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulandari. Kali ini saya bersama keenam rekan saya akan membahas atau berdiskusi mengenai wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kami untuk bertetap langsung atau bertetap muka secara langsung saat ini, maka karena adanya pandemi virus global yang mendunia dan sangat berbahaya, maka kami menyajikannya dalam bentuk video yang akan kami gabungkan. Langsung saja saya akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Saudara Ratu. Nah, menurut Anda, apakah pengertian dari wawasan Nusantara dan geopolitik Indonesia? Dan apakah wawasan Nusantara dan geopolitik Indonesia ini merupakan dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Wulandari mengenai penjelasan tentang wawasan Nusantara dan juga geopolitik. Wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa yakni wawas yang berarti pandangan penglihatan indrawi atau tinjauan. Sedangkan Nusantara, seperti yang kita ketahui bersama, istilah yang digunakan untuk menggambarkan wilayah kepulauan Indonesia, yang berarti secara spesifik, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap kita terhadap bangsa Indonesia yang selalu mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara, geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo yang artinya bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani yang yaitu poli yang artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan tik yang berarti urusan. Geopolitik Indonesia ini sama dengan wawasan Nusantara karena konsepsi geopolitik khas Indonesia dirumuskan dalam acuan yang diberi nama dengan wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara juga dapat dikatakan sebagai visi rambu dan juga motivasi bangsa Indonesia dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa, serta merupakan ajaran dasar mengenai kebijakan dan juga pembangunan di Indonesia. Saya ingin menanyakan mengenai bagaimana perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik. Untuk pertanyaan Ratu, ada 7 perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama, bahwa pengelolaan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua, bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa daerah yang beragam, serta memeluk dan meyakini agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, seperti sepenanggung, sebangsa dan setanah air, dan mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang keempat, bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan menerahkan bangsa menuju tujuannya. Yang kelima, bahwa kehidupan politik Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, bahwa Kepulauan Nusantara harus memiliki satu kesatuan sistem hukum. Artinya, bangsa Indonesia harus memiliki satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Dan yang terakhir, bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain harus ikut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif, kemudian diabdikan dalam kepentingan nasional. Dari beberapa perwujudan Kepulauan Nusantara tersebut terdapat 4 cakupan arti dari perwujudan di bidang politik tersebut. Yang pertama, kewilayahan nasional,
Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam mencapai cita-cita bangsa. Yang ketiga, kesatuan falsafah serta ideologi bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, kesatuan hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan saudara Ratu. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada saudara Yuli. Bagaimana perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi? Mohon dijawab. Kalau pendapat aku sih perwujudan wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan di bidang ekonomi. Pendapat aku ya, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi akan menciptakan tatanan-tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil. Di samping itu juga implementasi wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengolahan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan di wilayah Nusantara secara timbal balik serta pengolahan sumber daya alam itu sendiri. Terus bentuk perwujudan wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan perekonomian. Yang pertama, kekayaan alam di wilayah Nusantara baik secara potensial maupun efektif adalah milik atau modal bersama bangsa untuk memenuhi seluruh kebutuhan di wilayah Nusantara secara merata. Terus yang kedua, tingkat pertumbuhan atau perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang antar seluruh daerah tanpa harus mengabaikan ciri khas masing-masing dari yang dimiliki oleh daerah tersebut. Terus yang ketiga, kehidupan perekonomian di wilayah Nusantara itu diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dengan sistem perekonomian kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu sih menurut aku mengenai wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Begini. Bentar. Terus gimana sih tuh bentuk perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya? Gimana sih? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batinia dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia dari Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu, tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya bangsa asing, asalkan tidak bertentangan dengan budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati. Yang pertama yaitu bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Yang kedua yaitu bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dan hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Adapun cakupan arti dari perwujudan di bidang sosial budaya ini adalah pertama yaitu pemerataan, keseimbangan, dan persamaan dalam kemajuan masyarakat, serta keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Dan kedua yaitu pemersatuan corak ragam budaya yang ada sebagai kekayaan nasional budaya bangsa. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Terima kasih. Dari kalian ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan saya mengenai perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai
satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Anda, yaitu pengertian Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan pertahanan dan keamanan. Jadi begini, wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan harus memiliki rasa cinta tanah air terhadap bangsa kita. Modal utama yang harus dimiliki untuk mengantisipasi terhadap ancaman-ancaman lain yaitu yang pertama, yaitu bahwa ancaman terhadap satu pulau dengan daerah lain akan mengakibatkan ancaman untuk satu negara. Dan yang kedua, tiap-tiap warga negara harus mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertahankan negaranya sendiri. Jadi gini, saya ingin bertanya dengan Saudari Ulan, bagaimana keterkaitan antara otonomi daerah dengan wawasan Nusantara? Saya akan membahas mengenai keterkaitan antara otonomi daerah dengan wawasan Nusantara. Seperti yang kita ketahui bahwa otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mendapatkan potensi sumber-sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan daya dukung yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sedangkan wawasan Nusantara menghendaki adanya persatuan dan kesatuan dalam lingkup wilayah nasional. Pandangan untuk tetap adanya persatuan dan kesatuan dalam lingkup negara merupakan modal besar dalam melaksanakan pembangunan. Wawasan Nusantara juga menghendaki adanya persatuan dan dalam sistem ekonomi, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Hal itu dicerminkan dengan bentuk negara kesatuan. Otonomi daerah atau desentralisasi merupakan jalan atau langkah strategis yang diambil untuk mewujudkan pembangunan yang merata di tanah air dan memakmurkan rakyat. Dengan adanya semangat persatuan dalam segala aspek kehidupan, jangan sampai menimbulkan negara kekuasaan, artinya negara menguasai semua aspek-aspek bermasyarakat termasuk hak dan kewajiban di daerah-daerah tersebut. Daerah hendaknya diberikan kekuasaan atau kewenangan untuk mengelola dan mengatur daerahnya sendiri agar tercipta keadilan dan kemakmuran rakyat. Minutes later. Jadi sebenarnya Ega tuh lagi kehabisan kota. Terus kan gak boleh keluar gara-gara virus yang ngeselin itu, COVID-19. Tapi kalian ngerti kan? Terus Ega juga tahu kok apa yang kalian bahas tadi. Jadi yang kalian bahas tadi itu tentang wawasan Nusantara kan? Menurut pemahaman Ega sih tentang wawasan Nusantara itu dari beberapa perbincangan kalian tadi adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya yang selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsep geopolitik Indonesia sama dengan wawasan Nusantara karena konsepsi geopolitik khas Indonesia dirumuskan menjadi acuan dasar yang diberi nama wawasan Nusantara. Adapun perwujudan wawasan terbagi menjadi 4, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan keterkaitan wawasan Nusantara dengan otonomi daerah, yaitu otonomi daerah tidak bertentangan dengan prinsip wawasan Nusantara. Otonomi dan desentralisasi adalah cara atau strategi yang dipilih agar penyelenggaraan negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah tanah air, seperti tujuan dari wawasan Nusantara. Dan itu tadi yang bisa Ega simpulkan dari perbincangan kalian tadi. Dan Ega mau minta maaf ya. Oke, dadah.
jiwa dengan penuh keegoisan. Begitu banyak frasa dalam bahasa, tapi tak satu pun mewakili perasaan ini. Coba berikan aku satu dari 1000 alasan mengapa aku harus mengabdi pada negeri yang penuh dengan drama, hingga fakta berkata itu bohong belaka. Apakah ini suatu balasan atas perlakuan terhadap negeri hikmat ini? Seketika motivasiku untuk maju telah luntur oleh kebinasaan, sebab iblis mengucap cinta demi sebuah sandiwara. Bagaimana mungkin Tuhan yang menjerit keselamatan negeri ini? Mulutmu bisu, diam dan lesu. Dan akhir menoleh, kau hiraukan. Di mana yang teman penjual? Mulutmu berkuar-kuar, tapi kau membatu. Tangisku nyaris membanjiri bumi pada keadaan yang bercerita di luar sana. Sejarah yang terukir dan tertulis nyatanya tak ada nyali untuk diungkapkan. Ya, aku akui